PPT saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, hari ini pertemuan pertama praktikum biologi molekuler 2 ya. Nah, untuk praktikum biologi molekuler 2 itu nanti tim dari tim dosennya ada 4, ada saya, kemudian ada Bu April, Pak Adit, sama Bu Cici. Nah, untuk pertemuan pertama itu nanti sama saya dulu. Ini pertemuan pertama yang akan saya sampaikan mungkin seperti kontrak kuliah dulu sama kurva baku protein. Yang isolasi protein saya sampaikan minggu depan. Untuk kontrak kuliah ini ya, kalau praktikum itu semua sama, tidak ada namanya UTS, jadi hanya ada UAS. Terus untuk kehadiran, masalah kehadiran saya serahkan ke Sipen atau ke Konting. Saya serahkan ke Konting, jadi nanti Konting yang absen ya. Silakan nanti didata siapa teman yang datang, yang nggak datang siapa. Terus kemudian untuk masalah nyala atau nggak nyala kamera, nanti Konting yang nilai. Silakan kalau nggak nyala ya harusnya sih nggak di absen ya kalau kameranya nggak nyala, kecuali ada kendala sinyal. Tapi saya nggak akan memperhatikan satu persatu. Jadi kan ada 150-an orang, mau saya lihat satu-satu nggak akan gitu. Silahkan nanti Konting aja, Konting A, Konting B sendiri diperhatikan. Terus di setiap pertemuan nanti saya sampaikan materinya dulu. Nah, nanti ngupload materinya itu paling nanti kalau saya di akhir. Di akhir-akhir sebelum UAS paling. Atau intinya nggak saya langsung berikan gitu ya materinya biar kalian nyatet. Tuh. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang mau sampaikan hari ini adalah kurva baku protein. Jadi nanti saya akan jelaskan cara pembuatan kurva baku, kemudian bahannya apa saja, kurva baku itu apa, kemudian fungsinya untuk apa, itu nanti saya jelaskan di sini. Sebelum kita ke kurva baku protein, saya jelaskan dulu tentang protein itu apa. Nah, keseluruhan praktikum biologi molekuler 2 ini tentang protein ya. Jadi nanti dari awal kalian isolasi protein, kemudian cara menghitung konsentrasi protein, sampai di akhir cara menghitung berat molekul protein. Jadi semuanya tentang protein. Kalau nanti di biologi molekuler 4 baru nanti dijelaskan tentang DNA gitu. Nah, untuk awalan kita kan mau isolasi protein nih. Protein itu ada 2, protein intraseluler serta protein ekstraseluler. Nah, protein itu kan dibentuknya di dalam sel. Semuanya berbentuk di dalam sel. Selnya di bagian mana, Bu? Selnya di bagian ribosom. Ya, di bagian ribosom. Terbentuknya di situ. Jadi, cara pembentukan protein gimana? Kan ada tuh dogma sentral. Kalian nanti sudah dijelaskan mungkin dogma sentral di biomol 1 atau mungkin di ini nggak ada teori ya. Harusnya sudah dijelaskan di biomol 1 tentang dogma sentral. Kan ada tuh regulasinya, ada
replikasi DNA, kemudian transkripsi, nah kemudian translasi. Nah, pembentukan protein itu ada di proses yang namanya translasi. Nah, translasi inilah nanti yang akan berakhir terbentuk protein. Terjadi di mana? Terjadi di ribosom atau di luar inti sel. Jadi nanti pembentukan DNA dan RNA kan ada di inti sel. Nanti dia keluar gitu ke ribosom. Nah, nanti membentuk protein. Protein intraseluler dan ekstraseluler itu sama-sama diproduksi di dalam sel. Tapi yang ekstraseluler itu nanti hasil protein yang di dalam sel dikeluarkan sehingga proteinnya berada di luar sel. Makanya kalau kita mau isolasi protein itu nggak perlu susah-susah pakai kit yang harus melisiskan sel atau gimana. Kita cuma perlu pakai pakai mortar dan stamper aja. Jadi nanti sampelnya itu kita hancurkan pakai ulekan biasa itu, pakai mortar stamper. Kemudian bisa kita ekstraksi atau kita ambil proteinnya dari situ. Sampelnya apa Bu biasanya? Sampelnya itu kalau kita praktek nih biasanya pakai sampel yang makanan yang mengandung protein. Makanan yang mengandung protein apa saja? Bisa telur, bisa susu, bisa daging, tahu, tempe, itu kan ada protein ya. Kalau di dalam nasi, ada nggak proteinnya? Kan nggak ada tuh. Di dalam nasi itu hanya ada karbohidrat, kemudian ada glukosa, seperti itu. Protein tidak ada. Nah, kalau di dalam susu nanti ya udah itu nanti bisa langsung kita pakai sampelnya. Makanya kan kita nyarinya protein ekstraseluler, jadi tidak perlu menghancurkan sel dulu, tapi kita nyarinya protein yang berada di luar selnya. Gitu. Kemudian protein itu apa? Protein itu adalah polipeptida yang tersusun dari asam-asam amino. Asam amino penyusun protein itu ada unsur C, H, O, N, ada S, ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sama sulfur. Nah. Tapi suara saya terdengar kan ya? Enggak jelas kan ya maksudnya? Karena kan saya di kampus nih, jadi yang ngajar nggak cuma saya. Jadi yang ngajar online nggak cuma saya, jadi saya pelan-pelan ngomongnya. Jelas ya? Ibu, iya jelas, jelas Ibu. Yang penting jelas. Ya, kalau saya di rumah itu biasanya saya teriak-teriak. Oke, nah asam amino itu ada yang namanya susunan asam amino. Ya, yang di bawah ini susunan asam amino. Dia terdiri dari 2 gugus. Namanya gugus amin atau gugus amino dan gugus karboksil. Gugus amin itu NH3 ini ya, N hanya ada 3, NH3. Nah, gugus karboksilnya itu ada COOH susunannya, serta ada karbon. Nah, rantai samping antara satu asam amino dengan asam amino yang lain susunannya bisa beda, tergantung dari sifat asam amino tersebut. Jadi nanti kan asam-asam amino ini nanti saling bergandengan menjadi satu, jadinya protein. Gitu. Nah, asam amino itu kan ada bermacam-macam, ada 24 macam. Sifatnya itu sendiri beda-beda, ada 7 macam sifat. Ada nonpolar, ada polar, ada hidrofobik, hidrofilik,
Ada yang bermuatan positif dan bermuatan negatif, itu beda-beda. Nah, di praktikum ini kalian tidak akan melihat atau meneliti atau mempraktekkan jenis-jenis asam amino ini. Jadi cuma kita isolasi, memisahkan protein berdasarkan berat molekul. Berdasarkan berat molekulnya, kemudian kita hitung berat molekulnya. Itu saja. Jadi kalian nggak perlu mempelajari, ini termasuk asam amino nonpolar, ini termasuk asam amino polar, itu enggak sampai seperti itu, enggak sampai jenisnya. Jenis ini apa, jenis asam amino ini apa, itu enggak. Jadi cuma kita ambil proteinnya aja. Oke, terus kita ulang lagi apa sih protein itu, strukturnya ada berapa macam, apa saja bentuknya gitu. Nah, protein itu ada 4 macam struktur: primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nah, kalau di makanan itu, di makanan atau di tubuh atau semua yang mengandung protein, itu biasanya kan dia sudah menjalankan fungsinya. Dia sudah memiliki fungsi sendiri-sendiri. Nah, itu biasanya strukturnya itu sudah kuaterner. Jadi kayak gini nih, bulat. Kayak benang kusut gitu. Nah, nggak ada tuh yang bentuknya primer kayak gini ya. Kalau primer cuma bentuknya gini doang kan belum bisa menjalankan fungsinya. Gitu. Jadi kalau di makanan yang mengandung protein, tubuh kita kan juga mengandung protein. Itu bentuknya sudah kuaterner seperti ini. Nah, saya jelaskan satu-satu. Kalau struktur primer itu seperti apa? Jadi 2 ikatan aja. Jadi antara 2 asam amino saling berikat. Sudah, itu namanya struktur primer. Gandingnya cuma gini doang. Selesai, itu struktur primer. Kemudian kalau ada interaksi lagi, ada ikatan lagi dengan asam amino yang lain, itu bisa menjadi struktur sekunder, seperti spiral ini. Gitu. Nah, bentuk linier, ikatan satu jenis ini ikatan peptida ya, atau ikatan kovalen. Kalau sudah banyak ikatannya kayak gini, struktur tersier, ini namanya ikatan non-kovalen. Atau ikatan hidrogen yang saling, ini ya, ada ikatan hidrogen. Kayak gini, ada ikatan polipeptid. Ikatan polipeptid itu ikatan kovalen. Kalau ada ikatan hidrogen seperti ini namanya ikatan non-kovalen. Jadi diingat-ingat, beda ya ikatan kovalen sama non-kovalen. Kalau ikatan kovalen itu ikatan antar peptida, kayak gini, peptida bond, itu namanya ikatan kovalen. Kalau ikatan hidrogen atau hidrogen bond, ini namanya ikatan non-kovalen atau ikatan van der Waals. Beda. Terus, kalau sudah menjadi ikatan sekunder, jadi kan lebih banyak ikatan dari primer nih. Dia ada lagi nih, asam amino lagi, kumpul lagi, ngikat lagi. Jadi ikatan tersier. Nah, ikatan tersier ini sudah hampir sempurna proteinnya. Protein ini sudah hampir sempurna. Dan ikatan ini sudah bisa menjalankan fungsinya sebenarnya. Tapi lebih sempurna lagi kalau sudah berbentuk kuaterner. Ini sudah sangat sempurna ikatannya. Itu sudah menjalankan fungsinya. Nah, kalau ikatannya lemah antara satu asam amino dengan asam amino yang lain ikatannya lemah, itu nanti
antara satu asam amino dengan asam amino yang lain itu bisa saling berlepasan kalau dia lemah ikatannya. Atau kita bisa menamakan proteinnya terdenaturasi. Dia pecah-pecah-pecah, kemudian dia memisah dari quaterner sampai menjadi primer gitu ya. Nah, kalau sudah menjadi primer ya dia hilang sifatnya, sifat fisiologisnya hilang, fungsinya juga hilang, intinya dia udah tidak bisa menjalankan fungsinya lagi gitu. Kalau udah seperti itu ya udah berarti bisa luruh, bisa hancur protein itu. Nah, untuk bentuk dari ikatan asam amino atau protein itu ada dua, ada alpha helix atau beta sheet. Kalau alpha helix itu bentuknya seperti spiral, biasanya itu ada ikatan hidrogennya. Nah, kalau beta sheet itu dia ada ikatan peptida bentuknya zigzag seperti ini. Sebelum saya masuk ke komponen kurva baku, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, saya cuma tunggu 5 detik. Kalau 5 detik nggak ada yang tanya, saya lanjut. Ya, ini nggak ada yang tanya, saya lanjut. Jadi kan kita mau praktikum nih, praktikum kurva baku. Kurva baku atau bisa kalian sebut sebagai kurva standar. Kita buatnya dari larutan standar. Apa itu larutan standar? Larutan standar itu merupakan larutan yang sudah kita tahu konsentrasinya berapa. Jadi kita udah tahu nih konsentrasinya berapa, makanya bisa kita buat kurva, kemudian bisa kita bandingkan dengan absorbansi, lalu dibuat regresi linear, dan nanti kita bisa memperoleh rumus tersebut yang nantinya akan kita gunakan untuk mencari konsentrasi protein dari sampel yang tidak kita tahu konsentrasinya. Ingat-ingat, itu apa sih kurva baku? Kurva baku itu hampir sama kayak kurva standar. Intinya buat mencari konsentrasi atau memperoleh rumus yang digunakan untuk mencari konsentrasi dari sampel yang tidak kita tahu konsentrasinya. Fungsinya itu biasanya digunakan untuk menunjukkan konsentrasi larutan sampel dari hasil pengukuran. Jadi kalau itu ya, kalau kita nggak tahu konsentrasinya ini berapa gitu, kalau kita udah membuat kurva baku, kita udah buat apa namanya, kurvanya itu nanti ada rumusnya. Nah, rumus itulah yang bisa kita gunakan untuk mencari konsentrasi sampel. Komponennya apa saja? Kurva baku ada 3. PSA, bovine serum albumin, DH2O atau aquades, sama biorat protein assay atau BPA. Saya jelaskan dulu tentang PSA. PSA itu adalah bovine serum albumin itu. Dia adalah protein standar yang digunakan untuk membuat kurva. Dia protein standar ya, jadi dia udah tahu, kita udah tahu berapa konsentrasinya. Contoh 1 gram BSA atau 1 mikroliter BSA itu konsentrasinya adalah 1 mikroliter per 1 mikrogram. Kalau 1 miligram itu berarti 1 mililiter per 1 miligram PSA atau konsentrasinya seperti itu. Kalau kita membuat kurva baku, bisa nggak pakai protein yang lain? Bisa, asalkan kita sudah tahu konsentrasinya berapa. Jadi bisa kita gunakan sebagai larutan standar atau protein standar. PSA sendiri itu adalah protein sapi, jadi dia berasal dari sapi. Dia bentuknya globular itu bulat-bulat gini. Gitu. Jadi ngambilnya dari sapi. Tapi kita kalau
beli itu masih dalam bentuk serbuk ya. Jadi udah ada di toko-toko. Kita langsung beli aja bentuknya serbuk gitu. Terus nanti diencerkannya pakai PPS. Kenapa nggak pakai DH2O? Karena fungsi PPS sendiri itu adalah ini ya, fungsi PPS sebagai larutan penyangga dan dapat menyeimbangkan pH. Jadi kalau pakai DH2O, dia tidak bisa menyeimbangkan pH. Kalau pH-nya tidak bisa diseimbangkan, nah nanti bisa saja pada saat kita melakukan pencampuran larutan kurva baku dengan PSA itu untuk absorbansi. Atau absorbansinya bisa aja nggak kebaca. Bisa aja nanti proteinnya hancur. Gitu. Kalau pH-nya tidak diseimbangkan. pH dari PSA-nya atau pH dari proteinnya. Gitu. Nah, nanti kalau kalian beli dalam bentuk serbuk, dianjurkannya dalam perbandingan 1:1 ya. Jadi contoh seumpama PSA-nya 1 gram, ya PPS-nya 1 mili. Seumpama PSA-nya 1 kilogram, ya apa namanya? PPS-nya 1 liter gitu. Itu contoh aja. Ini perbandingannya 1:1 gram banding mili. Terus cara pembuatan PPS gimana? Nah, PPS-nya nanti kalian harus buat sendiri. Jadi biasanya kalau larutan PPS yang akan kalian gunakan untuk praktikum, kan seterusnya nanti praktikum biologi molekuler 2 itu kan pakai PPS. Jadi kalian harus buat dalam jumlah yang banyak. Nah, itu nanti kalian buat sendiri. Caranya gimana? Nanti kalian pakai NaCl, kemudian bisa pakai natrium fosfat atau kalium fosfat. Nanti ada kok. Ada nanti di laborat, ada natrium fosfat atau kalium fosfat. Kemudian diencerkannya pakai DH2O. NaCl sama natrium fosfat atau kalium fosfat ini bentuknya serbuk. Nanti kalian timbang. Ukurannya berapa, kemudian berapa gram, berapa mili, itu nanti ada di buku panduan ya. Saya enggak buku panduan praktikum, jadi saya enggak sebutkan di sini. Nah, kenapa bisa pakai natrium atau kalium fosfat? Karena kita ngambilnya fosfatnya. Namanya aja fosfat buffer salin. Salin itu kan air garam. Fosfatnya ini kita ambil dari sini, Na2, HPO4 atau NaH2PO4 atau kalium fosfat atau H2HPO4 atau KH2PO4. Bisa kita ambil dari sini. Oke, kemudian DH2O tidak usah saya jelaskan. DH2O-nya bisa pakai yang steril ya, harus steril. Itu biasanya di lab sudah ada, kalian tinggal ambil yang steril, Aquades. Terus yang bahan ketiga itu ada PPA atau Purate Protein Assay. Nah, dia itu adalah reagen yang digunakan untuk mengukur protein. Jadi reagen ini tidak tergantikan ya maksudnya. Jadi kalau kalian mau mengukur protein, mau ukur konsentrasi, mau ukur absorbansi, itu pakainya Purate Protein Assay. Pada saat kalian beli di toko-toko itu biasanya warnanya coklat. Dia udah cair, udah berbentuk cair, jadi nanti bisa langsung dipakai. Tidak perlu diencerkan lagi. Nah, bentuk warnanya coklat, nanti kalau dicampur protein baru nanti bisa berwarna biru. Terus, fungsi dari BPA itu sendiri apa sih? Nah, fungsinya itu untuk memberi warna protein. Biasanya protein itu warnanya bening, tidak berwarna sama sekali. Jadi nanti kalau kalian melakukan isolasi protein menggunakan bahan makanan,
warnanya biasanya nanti bening atau tidak berwarna ya. Jadi harus dikasih BPA ini biar berwarna. Kenapa harus berwarna? Kalau tidak berwarna, nanti pada saat kalian baca di spektrofotometer visible, itu tidak akan terserap cahayanya. Kalau tidak terserap cahaya, nanti tidak akan muncul adanya absorbansi. Itulah kenapa fungsi dari BPA untuk memberi warna protein. Nah, yang kedua fungsinya itu adalah untuk mengikat protein pada N-terminal. Nah, protein tadi kan terdiri dari asam amino tuh. Nih, saya ulang lagi. Terdiri dari gugus asam amino serta gugus karboksil. Nah, si BPA tadi itu ngikatnya di sini. Kalau terjadi ikatan antara CPB dengan antara BPA dengan protein, itu nanti warnanya dari coklat berubah menjadi biru. Itu. Makanya fungsinya dua ya, memberi warna protein dan mengikat protein pada N-terminal atau pada gugus amin atau pada NH3. Gugus NH3 gitu. Nah, BPA itu kan terdiri dari bermacam-macam komponen. Komponen utama yang ada di BPA yang fungsinya itu untuk mengikat protein tadi, itu namanya komasi Brilliant Blue atau CBB. Bisa kita singkat CBB. Tapi nanti kalau ada soal, jangan disingkat ya, jangan kalian nulis CBB ya. Harus lengkap, komasi Brilliant Blue. Nah, kemudian untuk metode, jadi kan kalau isolasi protein itu ada berbagai macam metode. Metode yang lain saya lupa namanya apa. Nah, kalau yang kita pakai BPA itu namanya metode Bradford. Jadi diingat-ingat kalau ada soal, metode apa yang digunakan untuk mengukur konsentrasi protein, kita pakainya adalah metode Bradford. Metode Bradford itu adalah uji protein kolorimetrik. Jadi tergantung pada perubahan warna biru yang terbentuk pada sampel. Jadi semakin tinggi konsentrasi sampel, maka warna birunya itu akan semakin pekat. Semakin rendah konsentrasi, warna birunya semakin hilang atau biasanya bening. Atau uji Bradford itu bisa diartikan sebagai uji kuantitatif untuk menentukan konsentrasi protein dengan menggunakan absorbansi. Jadi nanti kan kita terakhir harus nyari absorbansi ya, buat membuat kurva bakunya atau kurva standarnya. Oke. Nah, untuk prinsip Bradford assay atau metode Bradford assay itu prinsipnya seperti apa? Di sini ada ion kationik CBB yang masih belum stabil. Kationik CBB yang masih belum stabil itu ada di BPA tadi. BPA yang masih utuh, belum kita campurkan apa-apa. BPA-nya itu tadi itu masih ada kationik CBB yang belum stabil. Kemudian kalau kita campur dengan protein, nah kita campur nih BPA sama protein. Proteinnya itu hasil isolasi lah atau BSA lah. Tadi BSA tadi lah. Nah, BSA sama kationik CBB atau BPA dicampur, itu nanti akan terjadi ikatan ionisasi atau terjadi pengikatan. Apabila antara BPA ini protein, dia sudah saling berikatan gini, terjadi ikatan ionisasi. Nah, kalau sudah berikatan seperti ini, nanti dia BPA yang semula berwarna coklat dicampur nanti warnanya jadi biru.
Nanti si CBB-nya yang ada di BPA-nya jadi stabil. Tapi proteinnya jadi tidak stabil malahan. Nah, kalau sudah ngikat CBB atau BPA-nya sudah stabil, warnanya berubah menjadi biru. Nah, sudah, itulah namanya metode Bradford atau prinsip dari metode Bradford. Jadi cuma ikatan antara CBB dan protein. Sudah terjadi, warnanya berubah, selesai. Ikatan itu namanya ikatan van der Waals ya, antara ikatan CBB dengan protein tadi namanya ikatan van der Waals. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya lanjutkan ke langkah kerja. Jadi nanti kan ada bahan-bahannya, tadi kan saya sudah jelaskan. Apa saja, fungsinya masing-masing apa, gimana cara membuatnya, terus kemudian komponen isi dalamnya itu ada apa saja, sudah saya jelaskan. Nah, kemudian ini saya akan menjelaskan tentang langkah kerja. Ibu, saya izin bertanya. Ya. Tadi kan dijelaskan BPA itu fungsinya kan untuk mewarnai protein. Nah, kira-kira yang dihasilkan untuk BPA itu warna apa aja ya, Bu? Cuma biru. Wah, orang kan komponen utamanya aja masih brilliant blue. Blue, jadi cuma biru aja. Semua, jadi kalau kita mencampur isolat protein jenis apa aja atau dari isolat protein apa saja, hasilnya tetap warnanya biru. Gitu. Baik, terima kasih, Bu. Iya, kecuali nggak ada proteinnya ya. Kalau nggak ada protein, warnanya jadi bening. Jadi cuma bening, bening itu nggak ada, biru itu ada, gitu aja. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini kan nanti kalian bingung nih kalau baca ini. Nah, biasanya kalau di praktikum kurva baku itu ada 2 cara. Ini ada tabel nih. Jadi semua ini nanti yang harus kalian campurkan. Ada cara 1, ada cara 2. Bisa pakai cara 1, kalau nggak berhasil kalian bisa pakai cara 2. Tapi biasanya kita pakai yang cara 1. Nah, cara 1 itu kan ada ini ya, ada BSA berapa mikron, Aquadis berapa mikron, BPA berapa mikron, berapa mikroliter. Nah, ini nanti kalian siapkan dulu mikrotub. Mikrotub itu kayak ada tub gitu, bentuknya kayak gini ya, kecil-kecil tapi ada tutupnya. Tub kecil-kecil ada tutupnya. Kalian siapkan sebanyak 11. Kemudian kalian beli label. Labelnya kalian tulis blanko atau 0, 0,5 sampai 10. Jadi ada 11 ya. Nah, ini nanti lebih memudahkan kalian untuk memipet atau mengetahui konsentrasi dari PSA-nya. Setelah kalian siapkan pipet mikrotub itu, sudah kalian beri label, baru nanti kalian pipet-pipet. Tapi sebaiknya mikrotub itu harus sudah disterilkan terlebih dahulu. Biasanya sehari atau 2 hari sebelum kalian praktek itu kalian harus buat reagen dulu. Setelah buat reagen, mensterilkan semua alat. Alat yang dipakai apa aja? Ya kayak mikrotub, kayak tip, kayak gitu, itu biasanya harus kalian sterilkan terlebih dahulu. Jadi kalian kerja nggak cuma kerja yang mensterilkan laporan gitu, enggak. Jadi kalian kerja ya, kalian semua buat larutan sendiri, kalian sterilkan sendiri, kalian pakai sendiri, kalian cuci sendiri sampai selesai. Gitu. Kalau belum disterilkan, tapi sudah dicuci mikrotubnya,
Bisa kalian sterilkan pakai alkohol 70%. Nanti kalian semprot dulu alkohol, kalian kocok ini, terus kalian bersihkan pakai tisu atau dibiarkan sampai kering dulu di dalamnya. Baru kalian pakai buat nyampur-nyampur ini. Nah, sudah siap nih semua nih tutupnya. Kalau udah siap, kalian pipet dulu Aquades. Aquadesnya berapa mili? Kalau tandanya 0 atau blanko ya kalian pipet 800. Tandanya 0,5 kalian pipet 799,5. Tandanya 1 kalian pipet 799. Jadi total semuanya ini nanti 1 ml. Totalnya 1 ml. Setelah Aquades dipipet, baru BSA-nya, jangan BPA. Kenapa jangan BPA dulu? Nanti kalau BPA dulu, dia akan bereaksi. Kalau bereaksi, padahal kan kita membutuhkan waktu 10 menit untuk inkubasi. Nah, biar enak, biar bareng-bareng nih inkubasinya, biar waktunya di waktu yang sama, sebaiknya kita pipet Aquades dan PSA-nya dulu. PPA itu paling terakhir, kalau udah siap semua. Tuh, jadi setelah Aquades, kalian pipet PSA sebanyak apa? Sebanyak ini. Ya urut kayak gini, 0 sampai 10. Kalau 0 ya berarti nggak usah pakai PSA. 0,5 ya PSA-nya 0,5 dan seterusnya. Menghomogenkannya seperti apa, Bu? Menghomogenkan antara PSA dan Aquades itu pakai mikropipet aja, jangan dikocok. Kalau dikocok, takutnya PSA-nya nyantol ditutup mikrotubnya nyantol gitu. Takutnya nyantol. Jadi enaknya pakai mikrotub digoyang-goyang gini aja. Mikropipet. Itu dinaik turunkan itu nanti sudah tercampur. Oke, kalau sudah siap nih semuanya, kita buka tutupnya. Semua mikrotub kita buka tutupnya, kita masukkan BPA satu persatu. Jadi biar enak, nggak usah buka tutup, nanti waktunya inkubasi berbeda-beda. Nah, nanti kita buka semua tutupnya, kita pipet BPA bareng-bareng 200 semuanya. Selesai. Cara menghomogenkannya itu dikocok aja kalau sudah ada BPA. Dihomogenkan seperti biasa begini. Terus kita inkubasi selama 10 menit. Nah, dalam waktu 10 menit inkubasi itulah yang terjadi prinsip dari Bradford tadi, ikatan antara CPP dengan protein tadi. Ikatan interminal, ikatan gugus amin, ikatan gugus NH3. Itulah yang terjadi pada waktu 10 menit itu. Nah, setelah kalian kocok, terus kalian diamkan, diinkubasi itu nanti warnanya berubah menjadi biru. Kalau ada protein ya. Harusnya kalau blanko itu nanti warnanya bening. Semakin tinggi konsentrasi, warnanya akan semakin pekat. Harusnya. Kalau mipetnya bagus. Kalau mipetnya jelek, bisa aja di angka 1 birunya pekat, di angka 10 dia malah bening. Nah, itu bisa aja nanti terjadi kalau kalian mipetnya jelek. Nah, untuk mengatasi hal itu, biasanya kalau kalian praktek, yang mipet itu 1 orang aja. Kalau berbagai macam orang atau gonta-ganti yang mipet, itu biasanya volumenya bisa beda antara satu dengan yang lain. Jadi kalau bisa 1 orang, teman yang lain mengawasi. Mengawasi dalam artian, ini mipetnya udah benar apa belum? Yang ini sudah dimasukkan apa belum? Terus volumenya udah benar apa belum? Cara mipetnya udah benar apa belum? Nanti kalau kayak gitu biasanya hasilnya lebih bagus. Atau sesuai yang kita harapkan. Nah, setelah diinkubasi 10 menit, kita harus menyiapkan kuvet. Nah, kuvetnya ini buat mengukur absorbansi di spektrofotometer visible ya. Jadi kuvetnya nanti ada 11 juga, disiapkan 11.
Terus jangan lupa dibersihkan juga kuvetnya. Jadi kuvet itu kan nggak boleh dicuci pakai air sabun. Jadi bisanya cuma pakai alkohol 70%. Nanti kalian semprot dulu sama seperti mikrotube. Kuvetnya kalian semprot, kalian balikkan gitu, kemudian kalian tunggu kering. Atau bisa dilap pakai tisu. Jadi kalau ngelap pakai tisu, hati-hati jangan sampai serat-serat tisunya ketinggalan di dalam. Nanti bisa mengganggu proses pada saat pembacaan di spektrum. Selesai 10 menit, langsung aja tuh larutan yang di mikrotube dituang di kuvet. Semuanya langsung dituang gitu. Dituangnya jangan sampai ada ketinggalan ya. Jadi jangan cuma separuh itu, nggak harus semuanya. Kalau tersisa sedikit di itu nggak apa-apa, asalkan jangan banyak-banyak. Kenapa? Nanti kalau kalian semua kuvet bentuknya sepanjang ini, kalian cuma separuh, nanti cahayanya nggak bisa masuk. Gitu. Jadi harus semua sampai kuvetnya full. Jadi 1 mili itu biasanya full. Sisa sedikit gimana Bu? Nggak apa-apa kalau sedikit. Kalau banyak jangan sampai. Apalagi tumpah ya. Kalau tumpah buat lagi. Jadi hati-hati kalau kalian menuang ke dalam kuvet. Setelah selesai kalian tuang kuvet, nah nanti kalian baca di spektrofotometer visible. Cara bacanya diletakkan belangko dulu ya. Atau kayak kalau timbangan analitik itu dienolkan gitu. Jadi belangkonya dulu dienolkan, baru nanti masuk konsentrasi awal. Jadi yang 0,5 masuk, 1 masuk, 2 sama 10. Gitu. Jadi urutan gitu ya. Nah, nanti kalau udah masuk, nanti kan ada muncul absorbansinya berapa gitu. Nah, untuk spektrofotometer visible itu panjang gelombang yang digunakan adalah 595 nanometer. Itu adalah panjang gelombang optimal yang digunakan untuk mengukur absorbansi protein. Dan alat yang bisa digunakan untuk mengukur absorbansi protein itu spektrofotometer visible ya, diingat-ingat. Jadi kalau nanti ada soal, alat digunakan untuk mengukur absorbansi protein apa? Kalian jawab spektrofotometer UV vis atau spektrofotometer infrared dan yang lain-lain itu. Saya salahkan ya. Jadi cuma satu. Jawabannya adalah spektrofotometer visible. Diingat-ingat. Oke, maaf ya, agak terganggu. Sampai mana tadi ya? Oke, jadi alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi protein itu hanya spektrofotometer visible. Diingat-ingat. Selain itu nanti saya salahkan. Terus prinsipnya seperti apa? Kenapa dia bisa muncul absorbansi? Jadi di kuvet itu kan bening tuh. Kuvetnya bening. Nah, kalau cairannya dia transparan, kuvet dia bening, cairannya transparan. Padahal kan prinsip dari spektro itu kan ada cahaya masuk. Nah, kalau transparan cahaya masuk,
Ada yang nyerap nggak? Nggak ada. Nanti dia akan terus serut gitu, cahayanya masuk terus gitu. Kalau terus, otomatis dia nggak ada yang nyerap. Kalau nggak ada yang menyerap, berarti absorbansinya nggak muncul. Atau tanpa absorbansi. Atau nanti hasilnya absorbansinya adalah 0. Kalau ada warna, walaupun sedikit, tetap bisa kok nanti cahayanya terserap. Jadi ada warna gelap, warna biru. Nah, kayak gitu nanti terserap. Walaupun sedikit bisa. Kalau udah diserap, cahayanya nanti akan ada absorbansi. Semakin pekat warna biru, absorbansi semakin tinggi. Semakin tinggi nilainya. Kalau semakin dia transparan, semakin warna birunya tidak terlihat gitu ya, itu nanti semakin kecil nilainya. Harusnya tadi kan ada tuh 0, 0,5 konsentrasinya kan ya 1 sampai 10. Harusnya semakin ke bawah atau semakin tinggi konsentrasi itu absorbansinya semakin tinggi harusnya. Kalau kalian mipetnya bagus. Kalau mipetnya jelek, bisa aja tuh absorbansi naik turun. Gitu. Karena ini kurva baku buat standar, mipetnya harus benar-benar hati-hati. Nanti kalau ada saat kalian praktikum. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada ini saya jelaskan. Ini namanya kurva bakunya. Kurvanya bentuknya seperti ini. Ada yang di bawah itu sumbu X yang berdiri tegak. Horizontal itu sumbu X kan ya. Nah, sumbu X itu untuk konsentrasi PSA-nya yang 0 sampai 10 tadi. Kemudian yang sumbu Y atau yang vertikal itu nanti untuk absorbansinya yang kita dapat setelah kita mengukur di spektrofotometer visible. Terus yang kita gunakan apanya? Yang kita gunakan untuk mengukur konsentrasi sampel proteinnya. Kita pakainya ini loh, rumusnya ini. Nanti saya perlihatkan cara mendapatkan rumusnya seperti apa. Ini rumusnya, Y sama dengan AX plus B. Jadi Y sama dengan AX plus B ya. Angkanya ini bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah antara ini sama ini bisa berubah tergantung dari ininya. Tergantung dari kurvanya. Tergantung dari konsentrasi PSA atau absorbansinya. Nah, untuk nilai R atau nilai regresi itu baiknya mendekati angka 1. Semakin dia mendekati angka 1, semakin bagus dia kurvanya. Semakin dia menjauhi angka 1, maka semakin jelek kurvanya. Kalau jelek kurvanya gimana, Bu? Angkanya regresi linearnya 0,7 misalkan. Kalau kalian penelitian, kalau kalian praktek nih, ini nggak bisa dipakai. Harus kalian ulang dari awal. Kalian buat larutan itu semua dari awal. Kalian nyampur lagi antara PSA, BA, dan DH2O. Dari awal kalian ulang lagi. Ini adalah contoh yang bagus, dia benar-benar lurus gitu. Nah, kenapa dia bentuknya lurus seperti ini? Karena absorbansi dan konsentrasi BPA itu berbanding lurus. Ingat ya, berbanding lurus antara absorbansi dengan konsentrasi PSA. Kok bisa berbanding lurus? Karena absorbansi tinggi, konsentrasi tinggi. Absorbansi rendah, konsentrasinya rendah. Nah, apa itu nilai regresi R2? Kenapa harus mendekati 1? Itu menunjukkan bahwa garis linear yang dibentuk oleh konsentrasi dan absorbansi bereaksi itu bersinggungan penuh dengan garis linear kurva. Garis linear yang lurus itu.
R2 itu harus semakin mendekati 1. Maka hal tersebut menunjukkan hubungan antara kedua variabel itu semakin kuat. Mengabaikan positif atau negatif. Jadi kalau semakin mendekati 1 itu semakin baik. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini mau saya jelaskan tentang cara mencari kurva. Cara mencari rumus. Oke, sudah terlihat ya ini ya. Nah, ini contoh kurva. Jadi ini dari kakak kelas kalian yang dulu. Dia membuat kurva baku. Ini saya hapus dulu. Jadi nanti kalian cari itunya. Ini kan ada sum X, ada sum Y. Nah, ini kalian catat manual. Kalian tulis manual. X-nya itu konsentrasi PSA tadi yang 0, 0,5 sampai 10. Nah, Y-nya itu adalah absorbensi yang kalian dapat setelah kalian mengukur spektrofotometer visible tadi. Nah, ini kalau bisa kalian lihat, harusnya kan naik tuh semuanya. Dari angka 0, 0 emang harusnya 0. Apabila 0 itu nanti ada angkanya, konsentrasi 0 ada angkanya, atau belangko ada angkanya, ya semuanya salah ini. Jadi nanti belangko dipastikan harus nilai 0. Oke, kemudian ini kan kurvanya ada yang naik, ada yang turun. Ini nilainya 0,074, kemudian 0,103, kemudian 0,179. Lah, nomor 4 kok bisa 0,164? Harusnya kan lebih tinggi dari 0,179. Ini bisa terjadi karena kesalahan pipet. Gitu. Ini ada yang naik, terus dia naik lagi, terus malah turun lagi nih angka 8. Nggak boleh ya, harusnya kayak gini ya. Nanti hati-hati kalau mipet. Tapi ini kenapa masih diampuni, masih bisa dipakai, karena naik turunnya masih dalam jumlah yang sedikit. Kalau dia contoh nih, ini 0,0898 seumpama. Terus di angka 3, dia 0,309. Ini pasti udah nggak bisa dipakai. Nah, kalau kayak gini, terus di sini ini 0,123. Udah, ini nggak mungkin bisa dipakai. Kalian harus ngulang lagi. Hati-hati ya besok kalau praktek. Nah, kemudian cara mencari rumus atau cara membuat kurvanya tadi seperti apa? Kalian blok dulu X, Y di blok sampai bawah. Kemudian kalian klik insert. Diperhatikan ya, ini cara buatnya ya. Klik insert. Cari chart. Kemudian kalian klik insert scatter ini. Cari yang ini. Scatter with straight line and marker. Cari yang ini. Kemudian diklik. Nah, setelah diklik kan nggak ada rumusnya. Belum ada rumusnya. Kemudian kalian klik quick layout di samping kiri atas. Layoutnya kan ada 11 layout. Kalian cari yang layout nomor 9 yang ada FX. Itu ada tulisan F dan X. Kalian klik, kemudian akan keluar rumusnya. Nih, keluar rumusnya. Y sama dengan 0,0357X plus 0,0344. Dari regresinya itu masih 0,9434 ya. Jadi masih 0,9 lah, masih mendekati 1. Jadi masih bisa diampuni, masih bisa dipakai. Walaupun garisnya itu naik turun. Ini kurvanya naik turun. Harusnya kan lurus, gini linear kan lurus. Tapi dia naik turun kayak gini. Tapi karena nilai regresinya masih 0,9, masih bisa dipakai. Tapi
Tapi kalau sampai 0,7, 0,8 itu sebaiknya diulang. Rumus ini nantilah, nih yang di atas ini, Y sama dengan 0,0357X plus 0,0344. Inilah yang akan kita gunakan untuk mencari nilai konsentrasi protein dari sampel yang kita masih belum tahu itu sebenarnya ada nggak sih proteinnya, konsentrasinya berapa kita belum tahu. Kita nyarinya pakai itu. Nah, nilai itu bisa berganti-ganti ya. Rumusnya Y sama dengan itu bisa berganti-ganti kalau nilai absorbansinya berbeda-beda. Jadi bisa berubah-ubah tergantung kalian nanti dapat nilai absorbansinya berapa. Itu bisa berubah-ubah. Gitu. Makanya biasanya kalau kalian praktek itu, kalau praktek kurva baku, nggak cuma satu orang yang buat kurva, biasanya minimal 2 atau 3. Jadi nanti kita cari nilai regresi yang terbaik. Gitu. Jadi yang terbaik seperti apa, nanti kita pakai rumusnya. Tuh. Nah, untuk kurva baku sampai sini aja kalau materinya. Ada yang mau ditanyakan? Dari semua materi kurva baku, ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham? Baik, kalau nggak ada yang bertanya, berarti saya anggap semua sudah paham. Kalau semua sudah paham, ini kan nggak saya bagikan dulu PPT-nya. Saya bagikannya mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi, atau mungkin sebelum UAS baru saya upload. Tuh, terus minggu depan akan saya adakan kuis. Kuisnya itu post-test dan pre-test. Post-testnya itu untuk materi yang saya sampaikan hari ini. Pre-testnya untuk materi yang akan saya sampaikan minggu depan. Tuh, jadi ada 2 ya, post-test sama pre-test. Materinya itu yang post-test yang saya sampaikan hari ini. Ya, minggu depan kan belum saya sampaikan. Nah, silahkan nanti kalian belajar sendiri dulu tentang isolasi protein. Apa itu isolasi protein, gimana caranya, kemudian bahannya apa aja, fungsinya apa. Itu silahkan kalian cari di internet. Kalian cari-cari bahannya sendiri. Nah, nanti minggu depan akan saya adakan kuis ya dua-duanya. Soalnya berapa? Saya belum buat, jadi silahkan nanti dicek aja minggu depan. Kuisnya mulainya jam kuliah ya, kuliahnya kan 14.40. Nanti kuis dimulai sebelum saya sampaikan perkuliahan, sebelum saya sampaikan materi. Paling waktunya 15 menit paling lama, kuis 2 kuis tersebut paling lama 15 menit. Sampai 20 menit nggak nyampe paling. Soalnya dikit aja, saya nggak tahu nanti mau buat berapa. Waktunya saya persingkat, bentuknya CBT, saya pakainya iFICUS, di iFICUS nanti kalian cek, soalnya ada atau belum ya, besok ya, minggu depan ya. Nanti saya sampaikan ke Sipen aja, nanti Sipen kan WA saya tuh, mengingatkan untuk kuliah minggu depan, sama ngasih link, nah nanti saya beritahukan kalau soalnya sudah saya upload atau belum. Nah, silakan belajar yang saya sampaikan hari ini, kemudian yang minggu depan silakan cari-cari di internet. Nah, kuis itu nanti nilainya akan saya gunakan sebagai tambahan untuk nilai UAS. Biasanya kan nilai UAS jelek-jelek tuh. Nah, nanti kalau nilai kuisnya lebih bagus kan bisa buat sebagai tambahan. Karena kan nggak ada UTS. Ada UTS, kalau saya nggak akan kasih tugas, saya kasih kuis aja.
biar bisa nilainya langsung muncul. Tuh, belajar ya, jangan lupa ya buat besok. Saya persingkat waktunya biasanya. Kalau soalnya, contoh soalnya 20 soal nih, biasanya saya cuma kasih waktu 10 menit atau 8 menit. Jadi banyak soal tapi waktunya singkat, biar kalian tidak nyontek satu sama lain atau nyari materi. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Baik, kalau nggak ada, Ibu izin bertanya. ya. Berarti Bu untuk pertemuan minggu depan tetap menggunakan Zoom, Ibu? Iya, tetap pakai Zoom, tetap digabung ya. Tetap pakai Zoom, tetap digabung, tapi kuis dulu. Jadi kalau belum, seumpama kayak saya kasih waktu 15 menit, jadi mungkin jam 15 baru mulai kuliah kayak gini. Gitu. Atau saya kasih waktu 20 menit, ya jam 15.00 baru mulai kuliah. Jadi sebelum itu kalian mengerjakan kuis dulu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian materi dari praktikum biologi molekuler 2 pertemuan pertama. Semoga bermanfaat, semoga kalian sehat selalu. Saya cukupkan kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Iya, saya izin live ya. Terima kasih, Bu.